Sebuah malam yang sunyi ketika angin tak lagi berhembus dan hutan Kalimantan berubah menjadi lautan hitam pekat. Terdengar suara sayap basah yang terbang rendah, menyanyat udara. Bukan burung, bukan pula kelelawar, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kuyang, sebuah kepala tanpa tubuh, dengan rambut panjang menjuntai dan organ dalam yang mengambang di udara, melayang di atap-atap rumah, mengintai setiap jendela, cari mangsa yang paling lemah, bayi yang baru lahir, dan darah segar ibu hamil. Legenda Kuyang hidup jauh sebelum listrik masuk desa-desa Kalimantan. Ia bukan roh, bukan juga makhluk gaib dari dimensi lain. Kuyang seperti halnya kita semua. Ya, dia adalah manusia. Manusia yang memilih meninggalkan kemanusiaannya demi kekuatan dan keabadian. Konon Kuyang dulunya adalah perempuan yang terobsesi dengan kecantikan. Ia tak ingin lagi menua, dan dia mempunyai hasrat tak ingin mati. Ia pun akhirnya mendatangi dukun hitam, menjalani ritual yang membuatnya harus meminum darah dan janin. Dan dari sanalah kutukan itu dimulai. Ritual pengubahan ini dikenal sebagai pelepasan ruh rendah. Seseorang yang ingin menjadi kuyang harus melakukan pertapaan di tengah hutan selama 7 hari 7 malam tanpa makanan. Malam itu hanya ditemani kendi berisi darah ayam hitam dan minyak khusus. Saat tubuhnya melemah, jiwanya akan terbelah. Dan pada malam ketujuh, kepalanya akan lepas dari tubuh. Tubuhnya ditinggalkan seperti bangkai, sementara kepalanya melayang mencari darah. Ia hanya bisa kembali jika tubuh aslinya masih ada di tempat persembunyian. Jika tubuh itu dihancurkan, ia akan terperangkap dalam bentuk kuyang selamanya. Abadi dan kelaparan. Kuyang merupakan makhluk paling aktif saat adanya kelahiran. Bayi-bayi yang baru lahir, mereka anggap sebagai makanan paling segar. Kuyang akan mengintai rumah korban dari kejauhan, melayang diam-diam di bawah bulan, dan menunggu saat dimana ibu dan bayi paling lemah, yakni saat setelah melahirkan dan malam menjelang tidur. Ia akan masuk melalui celah atap atau melalui jendela kecil. Kadang tak meninggalkan jejak suara. Kuyang hadir dan ia mulai melakukan sabotasenya. Luka kecil di perut bayi dan tubuh ibu yang pucat seperti habis kehilangan darah berliter-liter. Di Kalimantan masih ada tradisi menjaga ibu hamil dengan ramuan penangkal seperti daun kelor, bawang putih, minyak kemiri, hingga sapu ijuk yang ditaruh di bawah kasur. Karena pada dasarnya alat itu merupakan penangkal agar kuyang tidak dapat memasuki rumah.
Malam berdarah di Desa Beringin, Kalimantan Timur. Tahun 2011, di sebuah desa terpencil bernama Beringin, seorang ibu muda bernama Wulan melahirkan anak pertamanya. Malam itu hujan deras mengguyur dan listrik mulai padam. Hanya lampu minyak yang menyala dan redup. Suaminya Pak Haris berjaga di depan pintu, tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia mulai merasakan bau amis yang sangat kuat. Bau darah, pikirnya. Padahal tidak ada yang luka, tubuhnya juga tidak ada yang terluka. Lalu ia mengintip keluar, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di depan jendela, melayang kepala seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya dan isi perut yang masih meneteskan darah. Makhluk itu tak bersuara, tapi wajahnya tampak menangis, seolah kelaparan luar biasa. Pak Haris berteriak membangunkan warga. Mereka membakar daun kelor dan melempar air kembang 7 rupa. Kuyang itu menjerit melengking dan terbang menjauh ke arah hutan. Paginya, warga menemukan seorang janda tua yang tinggal sendiri di ujung desa, tergeletak tak sadarkan diri dengan tubuh sangat lemas. Di lantainya ditemukan kain basah berbau darah dan lendir. Sejak malam itu, warga tak pernah melihat Kuyang lagi, tapi rumah si janda tetap ditinggalkan kosong hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah Kuyang itu nyata atau hanya ilusi dari ketakutan kolektif masyarakat? Faktanya, banyak kisah yang saling menguatkan. Laporan suara sayap melayang, penampakan kepala manusia di tengah malam, hingga kejadian aneh pada saat kelahiran. Dan yang paling menyeramkan adalah beberapa orang percaya bahwa Kuyang masih ada. Eksistensi mereka masih tetap ada. Masih berkeliaran, berbaur di antara kita. Menjadi wanita pendiam, berpakaian tertutup, yang tak pernah menatap cermin dan menghilang saat malam mulai datang. Bagaimana jika selama ini kamu tinggal bersebelahan dengan seorang Kuyang? Bagaimana jika suara angin di jendela malam hari bukan hanya sekedar angin, tapi napas dari makhluk yang sedang lapar? Jika kamu tinggal di Kalimantan atau pernah mendengar suara aneh di malam hari, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Karena Kuyang mungkin sudah lama tak terlihat. Tapi itu bukan berarti ia sudah tidak ada. Subscribe untuk kisah horor lainnya dan bagikan video ini ke temanmu karena siapa tahu mereka sedang diincar oleh Kuyang.